Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya ketua kelas memimpin doa dulu. Silahkan. Doa dimulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Dik. Iya. Pekan lalu kita telah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Sekarang kita akan melanjutkan ke sistem pernapasan pada manusia. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, Ibu akan bertanya dulu ya. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian menahan napas selama 1 menit? Apalagi? Selain sesak napas, apalagi? Tidak mati, cuma sesak napas saja. Oh, cuma sesak napas saja. Jadi di materi kali ini, kalau kalian sukses nantinya menguasai materi ini, insya Allah setelah menjadi alumni dari SMA 16, kalian bisa menjadi seorang ahli pernapasan, bisa bekerja di kedokteran dan perawat. Namun sebelum kita memasuki tujuan pembelajarannya, Ibu akan membagikan sebuah penilaian asesmen diagnostik. Jawab dengan jujur ya. Kalau yang sedih-sedih, kalau perasaannya pelangi-pelangi, silahkan. Oke. Dijawab dengan jujur ya. Jujur mana? Iya. 11. Habib, silakan. Jadi terima kasih banyak. Setelah saya teliti, semuanya senang dan setuju untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran sistem pernapasan pada manusia. Kalian bisa saksikan di depan di layar. Siapa yang mau mewakili membacakan tujuan pembelajarannya? Silahkan. 1. Peserta didik mampu menguraikan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan manusia dengan benar setelah mengamati video pembelajaran. 2. Peserta didik mampu mengaitkan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan manusia dengan bioproses yang terjadi dengan benar melalui video pembelajaran. 3. Peserta didik mampu membuat naskah teks dan bermain peran di depan kelas tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih telah mewakili teman-temannya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita akan melalui 3 tahap ya. Jadi kalian di sini akan diminta untuk menjelaskan apa itu organ-organ pada pernapasan dan fungsinya. Dan sebentar kita juga akan melalui permainan main peran di sini. Tapi sebelum itu, kalian bisa mengamati sebuah video tentang sistem pernapasan pada manusia. Silahkan disaksikan. Oksigen dari lingkungan hidup dan
mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Jadi bagaimana setelah menyaksikan video tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan atau ada ilmu pengetahuan yang kalian dapat setelah menyaksikan video tersebut? Siapa yang bisa? Saya. Ya, Sakia silahkan. Dari video tersebut saya dapat menyimpulkan proses pernapasan adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, terima kasih banyak atas jawaban dari Sakia. Beri aplaus dulu. Jadi benar itu bahwa sistem pernapasan itu atau bernapas adalah proses menghirup O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ada udara yang dihirup kemudian mengeluarkan racun atau karbon dioksida. Kita akan beralih ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu kita akan bermain perang. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagi kelompoknya. Berapa orang semua? Iya, 21 dengan 2 kelompok. Silahkan. Oke, karena kelompoknya sudah dibagi, ini ada LKPD ya. Silahkan dibaca baik-baik petunjuknya. Lalu dikerjakan. LKPD-nya sudah ada semua di kelompok atau? Bisa diwakilkan saja satu orang per kelompok. Kelompok 1 Habib, silakan. Kelompok 2 sebentar, Napa. Dibaca petunjuk kerjanya. Berikut adalah langkah-langkah dalam bermain peran. 1. Tahap pertama, membuat naskah teks. Tuangkan hasil analismu tentang mekanisme pernapasan pada manusia ke dalam sebuah naskah teks. Imajinasikan bahwa semua yang berperan dalam mekanisme pernapasan adalah tokoh yang akan kalian perankan. Tahap kedua, memilih tokoh atau pemeran. Setelah membuat naskah teks, diskusilah dengan teman kelompok kalian dan temukanlah pemain atau pemeran yang akan memerankan tokoh. Tahap ketiga, memainkan peran, menuliskan dialog. Dialog adalah percakapan antara 2 tokoh atau lebih. Tahap keempat, memainkan peran. Mainkanlah peran kalian masing-masing sesuai dengan tokoh kalian dengan baik di depan kelas. Jadi bagaimana, sudah tahu semua? Jadi sesuai dengan petunjuk kerjanya, silahkan kalian berdiskusi sama teman kelompoknya. Bagaimana yang diminta di LKPD-nya, silahkan. Karena LKPD telah dikerjakan, saya meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan bermain peran. Kami akan menampilkan peran sebagai organ-organ pernapasan pada manusia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan peran kami masing-masing.
Hai, perkenalkan nama saya Habib Musin Ramadan, berperan sebagai hidung. Hai, perkenalkan nama saya Ismaliani, saya berperan sebagai Fali. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Putri Wahyuni, saya berperan sebagai Laring. Halo, perkenalkan nama saya Zakia Audia, berperan sebagai Bronchiolus. Halo, perkenalkan nama saya Lola Fibiola, saya berperan sebagai Trakea. Hai, perkenalkan nama saya Naila Putri, berperan sebagai Bronchus. Hai, perkenalkan nama saya Said Farham, saya berperan sebagai Alveolus. Hai, perkenalkan nama saya Sugeng Ram, saya berperan sebagai karbon dioksida. Hai, perkenalkan nama saya Farel Irsyad, berperan sebagai narator. Ya, Oksigen bergerak dari luar dan bertemu dengan hidung. Kemudian oksigen berbicara dengan hidung. Hai, kamu siapa? Hai, saya hidung. Saya merupakan organ pernapasan pertama yang menjadi saluran masuknya udara, khususnya oksigen yang dibutuhkan tubuh. Kamu siapa? Hai, aku adalah oksigen. Adalah salah satu elemen paling terpenting yang mendukung kehidupan di bumi. Saya berfungsi untuk menghirup oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh melalui organ dalam lainnya hingga ke paru-paru. Selain itu, saya juga berfungsi sebagai jalur keluarnya karbon dioksida yang juga tidak jauh berbeda dengan mulut. Saya sekarang harus kemana? Kamu masuk saja dan bertemu dengan faring. Baiklah. Oksigen akhirnya masuk dan bertemu dengan faring. Hai, apakah kamu faring? Hai, saya adalah faring. Saya merupakan organ yang berada pada bagian tengah leher dan letaknya diapit oleh saluran rongga hidung dan laring. Untuk kamu seperti apa, faring? Saya berbentuk seperti tabung dengan panjang 13 cm. Saya berfungsi sebagai organ pernapasan yang menyalurkan udara ke paru-paru. Saya akan kemana sekarang? Sekarang kamu ke laring. Baiklah, terima kasih, faring. Sama-sama. Oksigen akhirnya berpindah dari faring ke laring. Hai, apakah kamu oksigen? Ya, saya adalah oksigen. Kamu siapa dan fungsimu untuk apa? Saya adalah laring. Saya adalah saluran pernapasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Dan saya berbentuk seperti tabung berongga sehingga memungkinkan udara masuk ke paru-paru. Saya memiliki fungsi utama yaitu untuk melindungi organ pernapasan yang berada di bawah saya dengan cara menutup secara cepat stimulasi mekanik sehingga tidak ada benda asing yang masuk ke trakea. Saya sekarang harus kemana? Kamu sekarang ke trakea. Baiklah, sampai jumpa lagi, Raden. Oksigen pun pergi ke trakea dan berbincang dengan trakea. Hai, kamu siapa? Saya adalah oksigen. Kamu siapa? Hai, saya adalah trakea atau batang tenggorokan. Saya adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Saya berbentuk tabung panjang seperti huruf U. Kamu berfungsi untuk apa? Dalam sistem pernapasan, saya bukan hanya sebagai masuk keluarnya udara, namun juga untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara sebelum masuk ke paru-paru. Baiklah, sampai jumpa lagi, trakea. Oksigen pun bertemu dengan bronkus. Hai, kamu bronkus kan? Hai, iya, saya adalah bronkus. Saya merupakan organ dalam sistem pernapasan yang menjadi penghubung batang tenggorokan atau trakea dengan paru-paru. Mirip seperti trakea tapi tidak lebih karena terdapat cincin tulang rawan yang melingkari lumen dengan sempurna. Fungsi saya dalam sistem pernapasan cukup penting. Salah satunya memastikan aliran udara masuk dan keluar ke paru-paru. Baiklah, saya akan kemana lagi, bronkus?
Kamu sekarang harus ke bronkiolus. Baiklah, sampai jumpa lagi bronkiolus. Oksigen pun menemui bronkiolus. Hai, kamu bronkiolus? Hai, saya adalah bronkiolus. Saya adalah saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting pohon. Kamu berfungsi untuk apa? Saya berfungsi untuk membantu distribusi udara di dalam paru-paru. Saya akan mengalirkan udara menuju alveoli. Saya sekarang harus kemana bronkiolus? Kamu sekarang harus ke alveolus. Baiklah, sampai jumpa lagi bronkiolus. Oksigen pun akhirnya bergerak menuju alveolus. Hai, kamu oksigen kan? Iya, saya adalah oksigen. Kamu siapa dan apa fungsimu? Saya adalah alveolus. Saya adalah tempat di mana paru-paru dan darah saling bertukar oksigen selama proses menghirup dan bernafas. Bagaimana bentukmu? Aku berbentuk seperti kantong-kantong kecil yang menyerupai buah anggur. Kamu berfungsi untuk apa? Aku berfungsi untuk mengambil oksigen dari paru-paru dan mengubahnya menjadi karbon dioksida. Per menitnya paru-paru dapat mengambil udara hingga 5-8 liter per menit. Baiklah. Oksigen pun akhirnya berubah menjadi karbon dioksida. Hai, saya karbon dioksida. Saya adalah senyawa kimia yang terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Sekarang saya sudah siap untuk keluar dari tubuh manusia. Karbon dioksida pun keluar dari tubuh manusia melalui hidung. Itulah proses pernapasan dari manusia. Itulah penampilan dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Silakan. Apakah ada hubungannya tersedak dengan sistem pernapasan? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, tersedak dan sistem pernapasan memiliki hubungan karena saat kita makan, makanan yang harusnya masuk ke kerongkongan malah masuk ke tenggorokan karena tenggorokan dan kerongkongan hanya dipisahkan oleh selaput kecil yang bernama epiglotis. Epiglotis ini akan membuka ketika kita sedang makan dan akan menutup ketika kita sedang bernapas. Jadi itu adalah hubungan tersedak dengan sistem pernapasan. Bagaimana dari yang penanya? Apa jawabannya bisa diterima? Iya, Bu, bisa. Kami dari kelompok 2 akan memainkan sebuah peran, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Oksigen bergerak dari luar dan bertemu hidung. Oksigen pun berbicara dengan hidung untuk membantunya masuk ke organ pernapasan pertama. Hai, aku oksigen. Aku adalah senyawa kimia yang terbentuk dari 2 atom oksigen yang saling berikatan melalui ikatan kovalen. Hai oksigen, aku hidung. Aku adalah organ pernapasan yang terletak di tengah-tengah wajah. Aku berbentuk seperti piramida dan memiliki 2 lubang. Dalam sistem pernapasan, aku berfungsi menghirup udara pernapasan, menghangatkan udara pernapasan, menyaring udara, dan juga berperan dalam resonansi suara. Kalau kamu berfungsi sebagai apa, oksigen? Fungsiku selain berperan dalam pembakaran dan pernapasan, saya juga memiliki peran krusial dalam fotosintesis, proses yang menghasilkan energi bagi kehidupan. Baiklah, masuklah oksigen, aku akan membersihkanmu. Baiklah, aku akan masuk. Terima kasih telah membersihkanku. Setelah ini aku harus kemana, hidung? Teruslah bergerak masuk hingga kamu bertemu dengan faring ya. Baiklah, hidung, terima kasih. Oksigen pun masuk ke dalam hidung dan berjalan mencari faring. Mengikuti jalan dari hidung, oksigen pun bertemu dengan faring dan faring memperkenalkan dirinya. Hai, aku adalah faring. Aku merupakan salah satu organ penting dalam sistem pernapasan manusia. Aku memiliki bentuk seperti bentuk tabung dengan panjang sekitar 13 cm. Halo faring, aku oksigen. Faring dalam sistem pernapasan, kamu berfungsi sebagai apa? Dalam sistem pernapasan, aku memiliki fungsi sebagai penghubung antara mulut, hidung dengan kerongkongan. Oh, jadi sekarang aku harus kemana, faring? Bergeraklah ke sana dan kamu akan menemui laring. Oke, faring, sampai jumpa. Mengikuti arah dari faring, oksigen pun bertemu dengan laring dan pada saat itu laring pun memperkenalkan dirinya.
Hai, kamu oksigen kan? Aku larin. Aku merupakan saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan. Aku berbentuk tabung berongga. Iya, aku oksigen. Senang bertemu denganmu, laring. Laring, dalam sistem pernapasan kamu berfungsi sebagai apa? Aku juga senang bertemu dengan kamu oksigen. Aku berfungsi sebagai saluran udara. Sekarang aku harus kemana, laring? Pergilah ke sana dan temui trakea. Baiklah, laring. Terima kasih. Oksigen pun bergerak ke arah yang ditunjukkan lari. Suatu di jalan, ia mendengar suara yang memanggilnya di sekitarnya. Oksigen, sini. Oksigen pun bergerak ke arah sumber suara, dan ia bertemu dengan yang memanggilnya. Hai oksigen, aku sudah menunggumu. Kamu siapa? Apakah kamu trakea? Iya, aku adalah trakea. Aku merupakan penghubung antara laring dengan bronkus. Aku berbentuk seperti tabung panjang, seperti bentuk U. Senang bertemu dengan trakea. Trakea dalam sistem pernapasan, kamu berfungsi sebagai apa? Aku berfungsi sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Sekarang aku harus pergi ke mana, trakea? Pergilah ke sana dan kamu akan bertemu dengan bronkus. Baiklah, aku harus pergi sekarang ya. Iya. Oksigen pun pergi ke arah jalan yang ditunjukkan trakea dan bertemu dengan bronkus. Hai, apa kamu bronkus? Iya, aku adalah bronkus. Aku adalah organ dalam sistem pernapasan yang menjadi penghubung tenggorokan trakea dengan paru-paru. Fungsiku adalah memastikan aliran udara masuk dan keluarnya paru-paru. Baiklah bronkus, sekarang aku harus pergi kemana? Teruslah bergerak ke sana dan kamu akan bertemu dengan bronkiolus. Baiklah bronkus, sampai jumpa. Sampai jumpa. Oksigen mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh bronkus, dan dia bertemu dengan bronkiolus. Apakah kamu oksigen? Iya, aku oksigen. Perkenalkan, aku bronkiolus. Saya merupakan saluran udara di dalam paru-paru yang menyerupai cabang ranting pohon. Dalam sistem pernapasan, kamu berfungsi sebagai apa, bronkiolus? Saya berfungsi sebagai untuk membantu distribusi udara di dalam paru-paru. Sekarang aku harus pergi ke mana, bronkiolus? Pergilah ke sana, nanti kamu akan bertemu alveolus. Baiklah bronkiolus, sampai jumpa. Sampai jumpa. Di perjalanan, oksigen melihat sesuatu di depannya, dan oksigen pun mendekatinya. Hai, apakah kamu alveolus? Iya, aku alveolus, adalah tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen. Dalam sistem pernapasan, kamu berfungsi sebagai apa, alveolus? Aku berfungsi sebagai permukaan respirasi, cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Terima kasih, sekarang aku sudah masuk ke tubuh kalian dan aku akan berubah menjadi karbon dioksida. Halo, aku karbon dioksida. Aku senyawa kimia yang terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Fungsi aku adalah sebagai bagian terpenting dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah mengatur pH darah. Baiklah, aku akan keluar melalui hidung. Gas karbon dioksida ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ekshalasi atau pembuangan napas. Ketika proses ini terjadi, otot diafragma akan kembali mengecil sehingga karbon dioksida bisa keluar. Itulah proses pernapasan pada manusia. Itulah tadi penampilan dari dua kelompok. Aplaus untuk dua kelompok tersebut. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian bermain peran seperti ini, kalian bisa langsung memahami apa organ-organ dari pernapasan dan sekaligus fungsinya. Ya, dengan selesainya pertunjukan dari kelompok kalian, pesan terakhir untuk materi hari ini, sistem pernapasan sangat penting, maka jagalah baik-baik sebelum kembali ke Maha Pencipta. Jadi dengan selesainya pertemuan hari ini, kota kelas silahkan ditutup pelajarannya dengan baca doa. Doa dimulai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.